Di video gue sebelumnya yang ini, gue sempat bahas kalau emas itu trennya lagi positif banget ya. Harganya sempat menyentuh all time high alias rekor tertinggi sepanjang masa, yaitu 3 juta rupiah. Dan momen ini otomatis bikin banyak orang Indonesia yang cuan karena udah sabar nabung emas dari lama. Ada yang portofolio emasnya udah lebih dari 170 juta ya. Dan juga ada yang baru beli nih di 2024 kemarin udah untung dapat 36 juta rupiah. Tapi di tengah euforia ini, gue sempat baca beberapa postingan netizen Indo yang ngeluh kagak bisa mencairkan emas digital mereka. Bahkan dari kejadian ini ada juga yang mention kalau mereka tuh takut asetnya bakal hilang kayak yang terjadi di Cina belakangan ini. Buat lo yang belum tahu, saat ini tuh di Cina ada lebih dari 150.000 investor emas retail ya yang sedang mengalami kerugian besar karena salah satu platform perdagangan emas digital mereka yaitu JWR Group diduga kolaps dan pencairan emasnya itu macet total. Pertanyaannya, mungkin buat lo yang udah invest di emas digital ya, sebenarnya tuh gue udah benar belum sih beli emasnya? Dan apa iya di Indonesia itu ada juga kejadian pencairan emas yang beneran macet? Dan apakah duit kita ini beneran aman? So, welcome to Jurnal Investigasi by 1%. Hari ini kita bakal bahas emas digital. Enjoy! Di tahun 2026 ini, kita lagi menghadapi fenomena yang disebut peak gold scarcity atau puncak kelangkaan emas. Kalau kita coba bedah datanya, terjadi ketimpangan struktural yang sebenarnya tuh gila banget. Permintaan emas dunia lagi tinggi-tingginya karena isu geopolitik ya. Ibaratnya emas itu lagi dicari banget sebagai safe haven. Tapi produksinya justru malah macet. Kita kan sudah sejak beberapa bulan terakhir ini kan kita tidak bisa import dulu. Sementara import tidak bisa, dalam negeri tidak ada yang mau jual, Pak. Jadi bahan baku kami kan susah. Kalau bahan baku kami secure, maka kami bisa mempercepat distribusi. Tahun ini aja, dunia itu mengalami defisit produksi sekitar 1.300 ton. Yang artinya, permintaan pasar itu jauh lebih besar daripada emas yang bisa digali dari tanah. Dan faktanya, industri pertambangan juga nggak punya sumber emas baru buat digali. Jadi sejak tahun 2000, nggak ada lagi tuh penemuan deposit emas raksasa yang baru di dunia. Jadi, meskipun harga emas itu lagi all time high, tambang-tambang ini tuh nggak bisa serta-merta genjot produksi. Karena emang ya, barangnya makin susah didapat. Jadi akibatnya ya, pasar global sekarang sangat bergantung sama emas daur ulang alias emas bekas perhiasan dari orang lain. Nah, ketimpangan supply and demand ini juga bikin efek domino yang ngeri ke masalah likuiditas. Investor jadi susah ya nyairin barangnya, dan ini bukan cuma kejadian di Indo tapi juga di seluruh dunia. Contoh pertama ya, misalnya di London, pusat perdagangan emas dunia, terjadi keterlambatan pengiriman fisik yang lumayan parah. Biasanya itu berangkas Bank of England butuh 2-3 hari, sekarang molor sampai 4-8 minggu saking rebutannya. Contoh kedua juga ada ya kemarin di China, dan ini tuh lebih ekstrim. Di Shenzhen ada platform emas swasta yang kolaps awal tahun ini. Ribuan investor itu nggak bisa narik uang, nggak bisa ambil emas fisik. Alasannya karena ya si platformnya itu gagal bayar karena nggak punya cadangan emas fisik saat orang minta cairin barengan. Kasus ini mirip ya sama JWR Group yang sempat viral di awal Februari kemarin. Nah terus pertanyaannya, gimana dengan Indonesia? Apakah kita bakal sama kayak di Inggris dan Cina? Di Indonesia, masalah susah cairin itu sebenarnya terjadi karena satu faktor utama, yaitu masalah operasional. Sedangkan Pak, yang stok yang dikuasai sama Antam itu maksimum 30%, dan itu langsung kita bagi ke butik, Pak. Butik-butik kita yang ada 15 butik di seluruh Indonesia. Animo pembeli banyak sekali, Pak. Ya banyak yang kosong, Pak. Betul, karena gitu. memang kemampuan kami modal kerjanya segitu. Lonjakan minat beli emas kita itu sebenarnya gila-gilaan. Bahkan ada satu data emas ya di Pegadaian yang mencatat kalau total orang yang nabung emas digital di sana itu tercatat mencapai 9,6 juta orang per Januari 2024. Yang mana kalau kita ke 2026 ini angkanya pasti naik ya, udah tembus 10 juta. Saldo tabungan emas di sana juga naik ya, 58,76% dari tahun sebelumnya, yang mana sekarang itu totalnya udah 12,3 ton itu per April 2025, dan nilai transaksinya itu tembus sampai 8,5 triliun di awal 2026. Jadi bayangin aja ya, kalau 20% investornya ini cetak emas digitalnya langsung secara bersamaan, pasti bakal terjadi lonjakan transaksi dan proses distribusinya
yang lebih banyak dari sebelumnya. Belum lagi emas yang disimpan di brankas itu, di brankasnya Pegadaian ya, itu pasti dalam gramasi besar atau lantakan yang butuh waktu buat dicetak dengan kepingan yang lebih kecil. Misalnya kayak 1 gram, 5 gram, 10 gram sesuai dari request si nasabahnya. Jadi butuh waktu banget tuh si mesinnya buat mencetak dari gram-gram yang lebih kecil ini. Jadi kalau sekarang kagak bisa cari emas, itu kemungkinan besarnya bukan soal emas lu hilang dibawa kabur ya, tapi lebih ke permasalahan logistik aja. Permintaannya tuh naik banget, sedangkan mesin ya buat memproses emasnya ini tuh terbatas. Meskipun begitu, gue juga memahami ya kekhawatiran terbesar para investor retail emas di Indo. Tapi tenang aja, gue bisa bilang kalau emas lu itu kemungkinan besar akan aman karena Indo punya kebijakan yang jauh lebih oke, terutama kalau kita bandingin sama China. Kita bakal coba bahas di chapter kedua ya. Pada dasarnya, regulasi emas digital di Indo itu sebenarnya udah cukup kuat dan cukup jelas buat jagain hak lo sebagai investor retail. Perdagangan emas digital di Indonesia itu sekarang berada di bawah pengawasan Bapepti dan OJK ya, dan ini diatur secara rinci dalam Peraturan Bapepti nomor 3 tahun 2025. Nah ini gue coba rangkum ya beberapa poinnya biar lo bisa paham dengan cepat. Pertama, di Indonesia, kalau lo mau dagang emas digital, lo itu harus punya izin usaha, punya sistem pengawasan yang jelas, dan juga wajib setor standar modal minimum. Jadi, kalau lo mau dagang emas digital di Indo, itu gak gampang, karena persyaratannya itu ketat, dan dipastikan mereka itu punya modal emas yang cukup. Jadi, kalau ada lembaga atau perusahaan yang lolos ya dari persyaratan ini, artinya ya lembaga itu sudah cukup legit buat dagang emas digital. Misalnya nih, gue sempat baca ya, kalau PT Pegadaian adalah lembaga jasa keuangan pertama di Indonesia yang berizin usaha bullion atau bank emas ya, berdasarkan peraturan yang lo bisa lihat di layar ini ya. Jadi mereka itu udah dipercaya pemerintah langsung ya buat mengelola sebagian besar investasi emas masyarakat di Indonesia. Kedua, wajib kerjasama dengan lembaga clearing berjangka. Ini penting ya guys, karena lembaga clearing ini yang menjamin emas fisik lo benar-benar ada, beneran disimpan, dan kadar emas murninya beneran 99,9%. Lembaga clearing ini juga yang ngejamin cadangan emas perusahaan itu pasti 1:1, yang artinya kalau lo beli 100 gram emas digital, ya perusahaannya juga harus nyimpen 100 gram emas fisik juga di brankasnya. Poin ketiga, duit yang lo setorin nggak boleh masuk ke kantong operasional perusahaan. Uang itu wajib disimpan di rekening terpisah yang diawasi oleh lembaga clearing, serta rekening ini tuh nggak boleh dibuka atau digunakan oleh perusahaan tanpa persetujuan lembaga clearing. Jadi kalau terjadi worst case scenario ya, ibaratnya si platformnya tuh bangkrut, aset lo itu tetap aman karena Bapepti dan lembaga clearing bisa menjamin uang lo itu aman di rekening terpisah. Emas fisiknya juga ada di gudang, dan gudang itu nggak boleh dibuka sembarangan. Poin keempat, pengawasan penyelenggaraan emas digital ini juga diawasi secara berkala sama Bapepti dan juga OJK. Ketersediaan emas lo juga akan dicek secara rutin dan dipastikan keberadaannya dengan sistem double checking. Secara online laporannya akan dicek ya, dan secara offline diperiksa langsung ke gudang. Dan kebijakan ini sebenarnya beda banget ya sama yang terjadi di China. Karena kalau di China itu kebijakan emas digitalnya lumayan kurang jelas dan banyak banget celah buat dimanfaatin. Misalnya nih ya, ada platform JWR yang tadi udah sempat gua mention di awal ya. Mereka tuh bisa cari celah dengan memposisikan bisnisnya sebagai layanan perantara, bukan lembaga keuangan. Efeknya, mereka itu nggak wajib punya lisensi ketat dari Shanghai Gold Exchange dan nggak wajib punya standar modal minimum, yang mana cadangan 1:1 tadi itu jadinya nggak terjamin. Platform JWR juga diduga ya melakukan yang namanya shadow banking. Karena area bisnisnya itu gak jelas dan berujung ke minim pengawasan dari lembaga sekelas Bapepti atau OJK-nya di China ya, platform kayak JWR ini tuh bisa pakai uang nasabahnya itu buat apa aja. Jadi ya mereka bisa aja nggak langsung produksi emas fisiknya dari uang nasabahnya ini. Misalnya dipakai trading lagi ya, dan kalau nggak salah gue sempat baca beritanya juga dipakai leverage yang sampai 50 kali gitu. Dengan sistem yang gak transparan dan rawan dimainin kayak gini, JWR diduga gagal bayar nasabahnya yang mau narik keuntungan emasnya secara bersamaan. Where investors bet on future gold and silver prices directly with the platform, bypassing regulated exchanges. While this model attracted large numbers of retail investors through social media, it also exposed them to higher risk. When gold prices surged, the platform was unable to meet redemption requests. Experts say that such unlicensed high leverage trades significantly raise payment and liquidity risks. And similar cases have been reported in Shenzhen in recent months. Akibatnya, nasabahnya itu menelan kerugian sampai 10 miliar yuan atau setara sekitar 20 triliun rupiah. Dan dari sini, sentimen terhadap emas digital itu jadi buruk banget ya dari para investor retail. Bahkan ada juga platform lain yang kena getahnya ya, kayak yang lo bisa lihat di layar. Mereka itu kena imbas pencairan massal karena investor itu panik dan nyerbu Shenzhen buat narik aset mereka.
Nah, di chapter 3 ini kita bakal bahas solusi buat lo para investor retail emas ya. Dan perlu diingat juga, kasus di Cina itu sebenarnya meskipun dia itu menakutkan ya, tapi itu beda dengan di Indonesia. Karena di Indonesia itu platform kita tuh legal dan diawasi Bapepti. Jadi selama lo itu invest di lembaga yang memang terpercaya dan legal, lo aman. Kecuali kalau misalnya lo investnya itu di lembaga yang tidak legal ya, itu udah pasti berbahaya. Tapi hanya karena kebijakannya itu udah lebih oke dibandingkan Cina, bukan berarti lo nggak harus waspada juga. Buat lo yang belum beli ataupun udah beli emas digital, di sini gue ada beberapa tips ya yang mungkin bisa jadi pertimbangan lo supaya lo itu kebal dari scam gitu. Lo nggak ditipu sama platform-platformnya. Pertama, buat lo yang sudah beli emas digital, lo bisa lakukan stress test secara mandiri. Ibaratnya gini, stress test itu adalah cara lo membuktikan sendiri apakah klaim perusahaan itu nyata atau cuma angka di layar. Cara ini cukup simpel ya. Misalnya nih, lo bisa coba aja cetak fisik sedikit aja, request ya ke mereka. Misalnya 1-5 gram. Kalau proses cetak emasnya itu sesuai dengan gramasi yang lo request, terus lo dapat notif ya kalau emasnya itu lagi dikirim ke alamat lo, artinya ya itu aman ya guys. Cuma ya tadi ya, kayak yang udah gue bahas di chapter 1, karena demand emas tuh sekarang lagi naik banget, akan sangat wajar kalau proses pencairan dan pengirimannya tuh agak lebih lama dari standar waktu permintaannya yang lagi normal. Tapi tenang aja, emas lo kemungkinan besar aman dan ada di brankas dari lembaga itu sendiri. Selain itu, lo juga bisa coba cek bukti transaksi. Pastikan setiap pembelian lo itu mendapatkan laporan konfirmasi pendaftaran transaksi. Ini adalah bukti hukum ya kalau emas lo itu sudah tercatat secara resmi di negara, bukan cuma angka fiktif buatan aplikasi. Poin kedua, buat lo yang belum beli emas digital, sebenarnya tuh nabung emas digital sekarang tuh masih worth it ya buat dilakuin di Indo, selama lo memilih lembaga yang terpercaya. Apalagi buat lo yang masih pemula, lo kagak harus ribet mikirin tempat nyimpen emasnya. Dan emas lo itu bakal dikelola secara profesional sama lembaganya, plus diawasin ketat sama pemerintah. Bahkan buat lo yang mungkin cukup concern sama isu syariah, ini juga udah ada regulasi dan fatwa yang jelas juga ya di Indo berdasarkan peraturan yang bisa lo lihat di layar ini ya. Jadi harusnya lo kagak perlu cemas mikirin apakah emas lo ini haram atau halal ya, karena udah jelas regulasinya. Emas digital juga cocok buat lo yang berniat nabung emas rutin. Kenapa? Karena ya selisih harga jual dan belinya tuh jauh lebih efisien dibandingkan lo beli emas fisik secara langsung. Kalau nanti saldonya udah kekumpul, misalnya 5-10 gram ya, lo punya opsi buat cetak emas fisik atau dicairkan sesuai kebutuhan. Buyback langsung, digadaikan atau didepositokan biar makin cuan. Selain itu, saran gue juga lo pilih tempat investasi yang kategorinya itu big player ya. Kalau lo gampang cemas, lo bisa pilih platform yang punyanya BUMN, misalnya kayak Pegadaian, atau lembaga-lembaga yang udah besar dan teruji lainnya. Karena mereka itu punya resiko gagal bayar yang jauh lebih kecil dibandingkan aplikasi baru yang mungkin belum teruji. Asumsi ini juga merujuk ke aturan Bapepti ya, yang mana di pasal ini juga bilang ya bahwa perusahaan itu wajib punya modal yang di-store untuk menjamin operasionalnya. Jadi ya ini lebih aman dan lebih terpercaya ya. Nilai tambah lainnya juga, kalau lo beli emas digital di perusahaan BUMN yang berlisensi, mereka itu jarang ada sistem leverage yang rawan nipu lo kayak JWR tadi. At the end of the day, skandal JWR di China itu emang jadi peringatan besar ya buat dunia investasi, terutama di konteks emas ini. Tapi, lo mungkin bisa sedikit bernapas lega ya, karena di Indonesia itu udah punya jaminan keamanan aset yang sangat tinggi, lebih oke ya dibanding Cina. Dengan catatan, lo harus pakai platform resmi yang udah ada izin dan diawasi langsung oleh Bapepti dan juga OJK. Emas tetaplah emas ya, aset paling aman dan buat jagain masa depan lo. Cuma sebagai investor, lo harus rasional dan melek aturan juga. Jangan sampai lo males ya buat cek lisensi, dan pastiin lo prioritasin pilih platform yang berizin dan terpercaya di Indo. Jangan gampang tergiur sama platform yang nawarin untung nggak masuk akal. Also, jangan FOMO juga buat ngejar cuan ya, karena kalau niat lo itu beli emas sekarang, terus berharap bulan depan udah kaya, mending lo lupain deh invest di emas, karena emas itu sebenarnya cocoknya buat melindungi nilai aset dan investasi yang jangka panjang. Kalau lo suka video-video kayak gini ya, kita juga pernah bikin beberapa video tentang emas lagi sebelumnya. Lo bisa cek aja video kita ya, ada di sebelah kiri atau sebelah kanan. Silakan lo bisa pilih sesuai dengan minat lo suka yang mana. That's all for today. Gue Danang dari 1%. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa hidup seutuhnya. Thanks.